adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Pasti penuh dengan semangat, penuh sukacita. Karena sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bertemu sama Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan suaranya Tuhan Yesus. Dan kita mau persiapkan hati kita saat ini untuk kita masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau sama-sama memujikan satu pujian yang mengatakan saat indah ketika kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam peluk-Mu. Kita pujikan saat indah ku berhadapan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari adik-adik kita semua nyanyikan dari awal lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama bilang bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam hadirat, erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya
diam dalam langitmu, menikmati kasih anugerahmu. Sekali lagi bilang hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam langitmu, menikmati kasih anugerahmu. Katakan menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan yang senantiasa ada setiap saat buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan tentunya kami juga terlebih rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Engkau yang berkati ibadah kami ini. Engkau yang bekerja di dalam setiap pujian dan juga setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi di YouTube untuk kita memuji Tuhan, untuk kita beribadah sama Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. Pasti adik-adik semua udah pingin loncat-loncat, pingin nari buat Tuhan, pingin bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau sukacita buat Tuhan. Kita mau nyanyikan oh sukacitaku. Pakai gaya ya adik-adik ya. Yo, sama-sama bilang oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Dari awal lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Dari awal lagi, oh sukacitaku, oh
sukacitaku, kini sukacitaku penuh. Bilang padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Berkemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh serahkan diri kita, kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan kuat-kuat yang terkuat. Siapa namanya? Iya, betul, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita mau sama-sama pujikan lagu ini. Yuk, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Benar banget ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus adalah yang terkuat, Tuhan Yesus yang terhebat, Dia Yesus yang terbesar, karena Dia adalah juru selamat buat kehidupan kita. Nggak ada yang bisa menandingi siapapun orang yang ada di dunia ini, nggak ada yang bisa nandingin nama Yesus. Haleluya. Kita masih mau bersukacita, kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kakak mau ajak kita semua buat nyanyi sukacita, ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku. Haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh sananya sukacita, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow.
Wow, 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 sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik udah capek? Atau udah, wah aku udah pingin buru-buru dengerin firman Tuhan nih gitu. Oke, kita mau sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa setiap hari, karena hanya itu pegangan kita untuk kita dapat melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita persiapkan hati kita, adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalaulah lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami sudah menari buat Engkau Tuhan, bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi Kak Tasya Tuhan, sebagai saluran berkat kami Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dengan serius, dengan tetap fokus Tuhan. Kami tidak main-main lagi Tuhan, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan tolong kami untuk mengerti Tuhan tentang apa yang mau disampaikan oleh Kak Tasya Tuhan lewat firman ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, berikan pengertian pada kami Tuhan. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bilang sama-sama amin. Apa kabarnya? Kakak harap kabarnya baik-baik aja ya, dan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat-sehat terus. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama menari untuk Tuhan, kita udah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bener banget. Nah, adik-adik yang di rumah boleh siapin dulu catatannya, alat tulisnya, Alkitabnya. Kalau sudah siap, tema hari ini kakak kasih judulnya Daniel di Gua Singa. Apa? Daniel di Gua Singa. Sekarang kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tahu kenapa Daniel bisa ada di Gua Singa ya? Ada yang sudah pernah dengar kisah cerita ini? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah gak apa-apa, kalian boleh simak lagi. Yang belum, gak apa-apa juga, kalian boleh dengerin kakak ya. Nah, adik-adik kita buka dulu yuk ayatnya, ada di Daniel 6 ayat 1-29. Kakak ulangi lagi ya. Daniel
6 ayat 1 sampai 29. Bener banget adik-adik. Nah, kalau sudah ketemu seperti biasa, mungkin kakak nggak baca, maksudnya nggak baca semuanya, tapi kakak di sini mau cerita secara singkat aja. Kenapa Daniel bisa ada di dalam gua singa? Nah, adik-adik, jadi ada seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius ini mengangkat 3 pejabat tinggi. Berapa? 3 pejabat tinggi, benar banget. Salah satu pejabat tinggi ini ada yang bernama Daniel. Siapa namanya? Daniel. Benar banget. Raja ini sayang banget sama Daniel. Karena Daniel itu tekun, Daniel itu setia, dan Daniel itu taat. Dan Daniel itu juga rajin berdoa. Dia bisa berdoa sehari 3 kali. Wah, nah kalau adik-adik yang di rumah sehari bisa berapa kali berdoa nih? Lebih, pastinya lebih dari 3 bukan? Lalu adik-adik, teman-temannya Daniel ini iri kepada Daniel. Mereka melihat Daniel begitu sangat disayang sama raja, sangat disukai sama raja. Mereka menjadi iri. Apakah boleh kita iri seperti itu adik-adik? Tentu tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu mereka mencari ini adik-adik. Mereka mencari kesalahan terhadap Daniel. Mereka mau menjatuhkan Daniel adik-adik. Tapi hasil Daniel tidak ditemukan satu kejahatan pun adik-adik. Ya seperti yang tadi kakak sudah bilang, karena Daniel itu baik, tekun, taat, setia, dan rajin berdoa. Nah, lalu mereka melihat nih adik-adik, karena Daniel itu rajin berdoa, mereka membuat peraturan, yaitu selama 30 hari dilarang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetap yang boleh itu hanyalah menyembah Raja Darius ya adik-adik ya. Seperti itu mereka membuat peraturan. Lalu kita bisa lihat nih adik-adik di dalam ayat 11. Setelah mendengar peraturan tersebut, apakah yang dilakukan Daniel? Nah, kita bisa baca di ayat 11 ini ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wah, Daniel setelah mendengar peraturan tersebut, dia nggak takut adik-adik. Dia malah tetap berdoa, melakukan yang seperti tadi, seperti yang biasa dilakukannya ya adik-adik, yaitu 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu adik-adik, setelah itu teman-temannya Daniel melihat nih apa yang dilakukan Daniel. Lalu mereka memberitahu raja atau melaporkan kepada raja kalau Daniel telah melanggar peraturan tersebut, yaitu melanggar peraturan selama 30 hari tidak boleh memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Nah, setelah mendengar berita tersebut adik-adik, Raja Darius itu menjadi sedih. Kita bisa baca nih adik-adik di ayat 15 nih adik-adik. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya, ya adik-adik. Tapi karena peraturan tetaplah peraturan, jadi raja juga nggak bisa menolong Daniel. Lalu apa yang dikatakan raja kepada Daniel? Kita bisa baca di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya adik-adik, jadi karena raja juga nggak bisa menolong Daniel, lalu raja bilang sama Daniel, ya udah Daniel, Allahmu yang kau sembah itu biar dia aja deh yang menyelamatkan engkau gitu ya. Lalu setelah Daniel masuk ke dalam gua singa itu,
Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Daniel bertahan hidup? Apakah Daniel sudah mati diterkam oleh singa-singa itu? Nah, kita coba baca yuk adik-adik. Nah, di ayat 20 sampai 23 ya adik-adik, biar kakak yang baca. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Wah, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Lihat tuh adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyelamatkan Daniel yang ada di dalam gua singa. Wah, kalau kita tahu ya adik-adik, kalau kita pikir secara logika ya adik-adik, setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, belum tentu Daniel bisa selamat ya adik-adik. Karena yang kita tahu singa itu adalah pemakan daging. Mereka suka daging ya adik-adik. Jadi bisa aja ketika singa itu lagi lapar, bisa aja dia memakan kita adik-adik. Wah, ternyata hasilnya Tuhan malah menyelamatkan Daniel dan mereka Tuhan malah menutup mulut singa-singa itu adik-adik. Wah, setelah mendengar itu, bersukacitalah raja dan memberi perintah kepada pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Nah, lalu raja malah menghukum teman-temannya Daniel yang sudah menuduh Daniel masuk ke dalam gua singa itu. Nah, gitu ceritanya adik-adik. Nanti selengkapnya adik-adik bisa baca sendiri ya adik-adik. Lalu apa aja sih ini adik-adik yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel di gua singa? 1. Daniel itu tekun dan taat berdoa. Ya, adik-adik yang sudah kalian dengar, tadi kakak juga udah bilang kalau Daniel itu bisa berdoa 3 kali sehari ya adik-adik. Ya, di sini kakak nggak tekanin ya adik-adik kalau Daniel itu melanggar peraturannya. Kakak nggak tekanin itu ya adik-adik ya. Kita belajar dari Daniel, dia itu rajin berdoa ketika dia imannya sedang diuji atau dalam keadaan yang takut kayak tadi. Misalkan adik-adik, peraturan itu ada terjadi dalam hidup kita. Kita dilarang menyembah Tuhan, kita dilarang berdoa. Apakah kita takut adik-adik? Apakah kita akan merasa takut? Apakah kita akan merasa cemas gitu ya adik-adik ya? Nah, kita bisa belajar dari Daniel. Walaupun dalam keadaan seperti itu pun Daniel tetap memuji Tuhan adik-adik. Walaupun dia takut, dia tetap berdoa sama Tuhan. Nah, di sini kakak mau menekankan untuk adik-adik tetap berdoa sama Tuhan walaupun keadaan kita lagi dapat masalah, kita lagi sedih, kita lagi susah, senang, tetap kita selalu berdoa sama Tuhan. Kakak selalu ingat kata-katanya kakak Oki nih adik-adik. Berdoa itu gak usah panjang-panjang, pendek aja cukup. Tuhan Yesus terima kasih gitu buat yang sudah Tuhan berikan. Itu juga sudah mengungkapkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, hal yang kedua adik-adik yang dapat kita pelajari adalah Daniel percaya kalau Tuhan itu selalu menolong Daniel. Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, yang mustahil gitu, yang kita pikir
nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin adik-adik. Siapa yang sanggup untuk menutup mulut-mulut singa itu ya adik-adik ya. Kalau kita pikir itu nggak mungkin gitu, singa-singa dikasih daging terus nggak makan gitu ya, dikasih umpan terus dia nggak makan gitu. Secara pikiran kita nggak masuk gitu adik-adik, tapi kita percaya Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar pikiran kita ya adik-adik. Jadi Tuhan kita pun juga sanggup untuk menolong masalah-masalah kita nih adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini lagi mempunyai masalah, dalam keadaan sedih atau dalam keadaan kecewa, tapi kita tetap percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita adik-adik, kalau Tuhan sanggup memberi jalan keluar untuk masalah kita. Amin. Nah, mungkin itu aja adik-adik yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Kalau Daniel itu rajin berdoa, dia tekun sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dan dia tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sanggup untuk menolong dia dalam keadaan apapun. Nah, firman Tuhan mungkin sampai di sini aja adik-adik, kakak nggak panjangin lagi. Nah, kakak di sini mau tanya nih, siapa yang mau rajin berdoa seperti Daniel? Aku. Siapa yang mau tekun taat sama Tuhan Yesus seperti Daniel? Aku. Oke adik-adik, yuk kita tutup di dalam doa, lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami boleh belajar dari seorang Daniel ya Tuhan, di mana Daniel mempunyai hati yang tekun, setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Dia Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Kau juga berkati adik-adik yang mendengarkan Tuhan, kiranya firman-Mu dapat tersampaikan dan berbuah dan tertanam di dalam hati adik-adik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadahnya, kakak mau kasih pengumuman. Pengumumannya ada 2. Nah, tanggal 24 dan untuk tanggal 25. Nah, yang pertama kakak mau kasih pengumuman untuk tanggal 24. 24 adalah hari Minggu. Nah, hari Minggu nggak ada ibadah sekolah minggu. Nah, tapi ibadahnya digabung dengan ibadah umum bareng sama papa mama, bareng sama orang tua gitu. Nah, itu mulainya jam 5 sore gitu. Jadi adik-adik nggak usah datang jam 8, nggak usah datang jam 11 gitu. Karena nggak ada ibadah sekolah minggu, langsung di sore jam 5. Ibadahnya cuma 1 kali ya adik-adik ya. Terus yang pengumuman kedua adalah untuk tanggal 25. Nah, untuk tanggal 25 hari Senin, nah itu ibadahnya mulai jam 9 pagi. Nah, di situ nanti di ibadah Natal, adik-adik akan perform lagu yang Awesome God. Nah, itu masih ingat dong lagunya kan? Nah, adik-adik nanti pakai baju colorful. Jadi bebas warnanya mau apa, pokoknya yang cerah-cerah kayak gitu ya. Kayak waktu pas Natal sekolah minggu kemarin. Nah, kita kan juga nyanyi Awesome God kan. Nah, ini kita mau nyanyi lagi di depan orang tua, di depan Bapak Ibu Gembala, di depan semua jemaat yang hadir ibadah Natal. Oke? Udah paham ya? Udah ngerti ya? Jadi hari Minggu adik-adik ke gereja, hari Senin ke gereja juga. Tapi hari Minggu ibadahnya sore jam 5, hari Senin ibadahnya pagi jam 9. Oke, itu aja pengumuman dari Kak Astri. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami sudah selesaikan ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sudah memuji Engkau, menyembah nama-Mu Tuhan, dan terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kata Tasya Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Kiranya Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan pengetahuan, menjadi berkat dimanapun Kak Tasya ditempatkan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah belajar dari satu pribadi yang bernama Daniel Tuhan, di mana kami harus selalu taat dan selalu rajin berdoa Tuhan. Dan kami harus percaya kepada nama Yesus, karena hanya nama Yesus satu-satunya nama yang boleh menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang akan juga menolong kami Tuhan dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kami mau alaskan doa ini Tuhan. Dan kami tutup ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati adik-adik, dadah.